Namanya Laras, di usia 41 tahun. Laras sudah tidak lagi mengharap banyak soal cinta. Setelah perceraian yang pahit dan bertahun-tahun, hidup sendiri di sebuah rumah kecil di pinggir hutan. Ia lebih sibuk mengurus dirinya sendiri dan merawat kebun kecil peninggalan almarhum ayahnya. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, Laras mendengar suara aneh dari halaman belakang. Awalnya ia mengabaikannya, mengira itu hanya suara ranting patan atau hewan liar. Tapi suara itu terus berulang, seperti rintihan. Dengan membawa senter, Laras memberanikan diri keluar. Di bawah pohon rambutan, ia menemukan seekor anjing hutan. Tubuhnya basah kuyup, penuh luka. Mata hewan itu menatapnya, penuh rasa sakit. Namun juga, ada sesuatu di sana, sesuatu yang membuat Laras tergerak. Ia tahu ini berbahaya. Anjing hutan liar bisa menyerang. Tapi anehnya, hewan itu tidak menunjukkan tanda-tanda agresif. Ia hanya diam, seolah pasrah. Laras menghela napas panjang, lalu membungkus tubuh kecil itu dengan jaket tuanya dan membawanya ke teras. Ia merawat luka-luka hewan itu dengan air hangat dan kain bersih. Memberinya makan sisa ayam rebus dari dapur. Malam itu, entah kenapa Laras tidak bisa tidur. Ia merasa ada sesuatu yang berubah di rumah itu. Udara terasa lebih hangat, lebih hidup. Keesokan harinya, anjing hutan itu tidak lagi di teras. Yang ada hanya seorang pria muda duduk di bawah pohon rambutan, mengenakan pakaian sederhana, dengan mata coklat hangat yang familiar. "Jangan takut," katanya dengan suara serak namun lembut. "Namaku Raka, kau telah menolongku, dan aku ingin membalasnya." Laras membeku di tempat. Ini mustahil. Ia berusaha berpikir logis, tapi semua di hadapannya terlalu nyata untuk disebut mimpi. Ia ingin bertanya siapa pria ini sebenarnya, tapi bibirnya keluh. Raka tersenyum, dan senyumnya begitu tulus, seperti senyum seseorang yang sudah lama mengenalnya. Laras merasa hatinya, yang selama ini beku, mulai mencair sedikit demi sedikit. Sejak hari itu, Raka sering muncul di kebun Laras, membantu menanam bibit baru, memperbaiki pagar yang rusak, bahkan hanya sekadar menemani Laras minum teh di sore hari. Ada ketenangan aneh setiap kali pria itu ada, seolah dunia yang biasanya terasa berat, perlahan menjadi ringan. Namun Laras tahu, ini tidak normal. Ada misteri besar yang membungkus sosok Raka. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung rendah di langit, Raka akhirnya mengungkapkan kebenaran bahwa ia adalah siluman anjing hutan, terikat kutukan karena dosa leluhurnya, dan hanya dengan menemukan seseorang yang benar-benar tulus menerima dirinya, ia bisa bebas. Laras terdiam lama. Semua kisah yang pernah ia dengar tentang makhluk gaib, tentang dunia lain yang tak kasat mata, terasa seperti menjadi nyata di depan matanya. Ia bisa memilih lari. Ia bisa memilih menutup pintu rapat-rapat dan kembali ke kehidupannya yang sunyi. Tapi saat ia menatap mata Raka, Laras tahu, jauh di lubuk hatinya, ia tidak ingin kehilangan pria ini. Bahkan jika itu berarti harus menerima keajaiban yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, Laras duduk berhadapan dengan Raka di beranda rumah. Angin membawa aroma tanah basah. Suara malam seperti berhenti, seolah dunia memberi ruang hanya untuk mereka berdua. "Aku tidak ingin memaksamu, Laras," Raka berkata perlahan. Suaranya seperti bisikan yang menyentuh hati. "Ketulusanmu telah membuatku bertahan sejauh ini. Tapi jika kau takut, aku akan pergi dan takkan pernah kembali." Laras menatap pria itu lama sekali. Jiwanya bergejolak ketakutan, keraguan, harapan. Semua bercampur menjadi satu. Ia telah hidup cukup lama untuk tahu bahwa cinta yang sejati tidak datang dalam wujud sempurna. Cinta datang dalam bentuk yang kadang aneh, kadang melukai, kadang tak masuk akal. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti," kata Laras akhirnya. "Tapi aku tidak ingin menjalani hari-hariku lagi tanpa merasa hidup." Raka tersenyum kecil. Saat itu juga, Laras merasa sesuatu dalam dirinya berubah. Seperti pintu lama yang berderit terbuka perlahan. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka tumbuh dalam diam dan perhatian kecil. Raka mengajari Laras memahami bahasa hutan, cara membaca tanda-tanda alam, mengerti suara-suara malam. Laras, di sisi lain, mengajarkan Raka bagaimana menanam tomat, membuat sambal, dan membaca puisi lawas. Mereka berbagi dunia satu sama lain, perlahan tapi pasti. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung tanpa ujian. Suatu sore, ketika Laras pergi ke pasar,
penduduk desa mulai bergosip. Ada yang melihat sosok bayangan besar berkaki 4 berlari di antara pepohonan di malam hari. Ada yang mengaku mendengar lolongan panjang dari arah rumah Laras. Ketakutan tumbuh, kecurigaan mengeras. Seorang tetua desa, Pak Guru Karim, mendatangi Laras dan memperingatkannya dengan serius. Berhati-hatilah, Laras, ada sesuatu yang tidak wajar di rumahmu. Kau bisa saja dalam bahaya. Laras merasa gemetar setelah pertemuan itu. Ia mulai mempertanyakan keputusannya. Apakah ia telah buta oleh rasa yang belum tentu benar? Apakah ia sedang membahayakan dirinya sendiri? Malam itu, saat Raka datang, Laras duduk di beranda dengan pandangan kosong. Raka langsung tahu ada yang berubah. Ada apa? Tanyanya. Suaranya cemas. Laras menarik napas dalam-dalam. Aku ingin tahu. Siapa kau sebenarnya, Raka? Apa kau hanya ilusi yang kubuat dari kesepian? Raka menunduk. Diam beberapa lama sebelum menjawab. Aku nyata, Laras, tapi aku bukan bagian dari duniamu. Aku hanya bertahan selama kau percaya padaku. Jika ketulusan itu hilang, aku pun akan hilang. Ada kepedihan dalam kata-katanya yang Laras rasakan jauh ke dalam tulangnya. Malam itu, pilihan ada di tangan Laras. Mempertahankan kepercayaan yang mulai retak, atau menyerah pada ketakutan dan kehilangan segalanya. Sementara itu, di balik hutan yang gelap, sesuatu sedang bergerak. Sesuatu yang mengincar Raka. Sesuatu yang tahu kutukannya. Hampir berakhir dan tidak menginginkan kebebasan itu terjadi. Saat malam semakin larut, Raka duduk di bawah pohon rambutan, menatap bintang-bintang yang gemerlapan di langit. Laras berdiri di jendela, memandangnya dengan perasaan yang penuh campuran. Hatinya berat, namun ada sesuatu dalam dirinya yang tahu bahwa apapun yang terjadi, ia telah memilih jalan ini dengan sepenuh hati. Kehidupan mereka yang sederhana di pinggir hutan kini menjadi semakin rumit. Setiap malam, Laras merasakan kehadiran sesuatu yang mengawasi. Namun ia tahu Raka sedang berjuang untuk tetap bertahan, melawan kutukan yang akan segera menghantui mereka berdua. Ada kekuatan besar yang menginginkan Raka kembali ke dunianya yang gelap. Namun ada juga kekuatan dalam diri Laras yang menentang itu. Dengan segala keberanian yang ia miliki, pada suatu malam, saat kabut tebal turun dan angin mendiru dengan keras, sebuah suara gemuruh terdengar dari hutan. Laras merasa gelisah. Ia keluar dan Raka sudah menunggunya di depan rumah. Wajahnya serius. Kali ini, mereka datang, kata Raka. Suaranya bergetar. Meskipun ia berusaha untuk tetap tenang, Laras mengangguk, matanya dipenuhi tekad. Kau sudah cukup menderita. Kali ini, aku akan melawan untukmu. Tepat saat itu, bayangan besar muncul dari kegelapan hutan. Siluman-siluman, makhluk-makhluk dari dunia yang tidak bisa dipahami manusia, berbaris menuju mereka. Raka berdiri tegak, tapi Laras merasakan ketakutan yang dalam. Namun, sebelum apapun terjadi, Laras meraih tangan Raka. Aku percaya padamu. Aku tahu kau bukan monster. Kau adalah cinta yang kutunggu. Kata-kata itu mengalir dengan tulus, menggetarkan udara malam. Seketika, ada cahaya lembut yang memancar dari tubuh Raka, sesuatu yang telah terpendam dalam dirinya. Untuk waktu yang sangat lama, mulai bangkit. Kekuatan cinta yang sejati. Dengan kekuatan yang baru ditemukan, Raka berdiri tegak, menghadap para siluman yang datang untuk menuntutnya kembali. Satu persatu, mereka mundur, terhenti oleh energi yang kini mengelilingi Raka dan Laras. Mereka tidak berani melawan, karena mereka tahu bahwa cinta yang sejati adalah kekuatan yang lebih besar daripada apapun. Siluman terakhir yang datang, seorang pria besar dengan tubuh seperti bayangan gelap, mengangkat tangannya. Namun sebelum ia sempat melakukan apapun, ia menyadari bahwa tak ada lagi kutukan yang bisa mengikat Raka. Kau telah memilihnya, katanya, suara penuh keheranan. Ini berarti kau bebas. Dengan itu, para makhluk itu menghilang ke dalam kegelapan. Dan malam itu, bagi Laras dan Raka, akhirnya kembali tenang. Laras menatap Raka, dan mereka hanya bisa saling tersenyum. Kebebasan telah datang. Dan meski dunia mereka tidak sempurna, mereka tahu, cinta yang tulus telah menyelamatkan mereka dari segala kutukan. Mari kita jalani sisa hidup ini bersama, kata Laras, suara lembut namun penuh keyakinan. Raka mengangguk, aku tidak akan pergi lagi. Dan begitu, kehidupan mereka berlanjut di hutan yang sama, penuh dengan keajaiban dan kedamaian. Dengan cinta yang terus tumbuh meski dunia kadang tak mengerti.
Mereka menemukan kebahagiaan yang tak terduga dalam bentuk yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Seorang wanita matang yang menemukan ketulusan cinta, tidak hanya dalam wujud manusia, tetapi dalam segala bentuk cinta yang murni.